Apa urusannya kalian tanya ijazah presiden? Urusan besar. Karena lawyernya bilang, kalau begitu nanti semua orang boleh saling minta ijazah orang lain. Enggak. Karena dia presiden melalui proses administrasi, maka warga negara meminta kejujuran kepala negara. Gak ada aturannya di hukum pidana itu. Hukum pidana cuma mengatur barang siapa. Individual. Person in law. Subjek hukum. Ini warga negara bertanya secara kolektif pada kepala negara. Gimana pidananya? Dijawab aja kan. Karena dia dipilih oleh warga negara bilang, daulat itu ada pada saya. Maka Anda dan saya tidak setara. Saya bertanya sebagai pemilik kedaulatan, Anda harus jawab sebagai kepala negara yang kami pilih. Itu nggak ada relasi subjek antar subjek yang diatur dalam hukum pidana lain itu. Itu yang mesti kita terangkan. Nggak mungkin ada orang yang tiba-tiba, Rocky Gerung, perlihatkan ijazahmu. Ya saya nggak mau kasih. Emang lu siapa? Tapi ini kepala negara diminta oleh warga negara. Mana Rocky Gerung? Gua nggak punya. Memang gua nggak punya ijazah. Kenapa? Karena ijazah tanda orang pernah sekolah. Bukan tanda pernah berpikir. Pesan apa? Ini lain. Isu ini akan ada tetap di situ sampai 2029. Dan itu akan memusingkan Presiden Prabowo yang ke bulan Juni mesti putar otak bagaimana ganti bayar utang 800 triliun yang dibuat oleh Jokowi. Kemampuan Gibran adalah membagi-bagi skincare. Soalnya. Kenapa dia nggak pakai sendiri? Tidak perlu. Yang dia butuh bukan skincare, tapi brain care. Ya, itu soalnya. Kan terbuka kita bicara itu kan. Sebagai wakil presiden. Brainnya kurang, mesti tambah care-nya. Kita coba mendudukkan masalah ini sebagai moral call. Itu akibatnya kalau ada dua matahari. Yang satu terbit dari tidar dan belum tenggelam. Yang satu terbit dari gorong-gorong dan dua tenggelam di IKN. Digembar-gemborkan oleh lawyer Jokowi bahwa kalian menghasut, membuat kegaduhan. Yang bikin gaduh itu Jokowi. Selama 2 tahun Jokowi bikin gaduh. Karena dia umpankan ijazah itu untuk mengukur daya tahan dari mereka yang menghina dia. Akhirnya dilaporin. Kenapa gak dari 2 tahun lalu? Kegaduhan ini berlangsung karena Jokowi tidak jujur untuk mengatakan ini asli atau palsu. Kalau memang akhirnya ijazahnya asli misalnya. Problem kita, kenapa ijazah yang aslimu itu kau tahan? Kau permainkan opini publik dengan menahan ijazah itu. Kau bikin kegaduhan dengan menahan ijazah aslimu. Laporin aja Jokowi. 2 tahun dia bikin kegaduhan kok. Dan hasil kegaduhan itu 2 orang, 3 orang, 4 orang masuk penjara. Itu cara berpikirnya begitu. Pasti tadi Jokowi akan nggak mungkin. Pasti dia akan makin memperbesar ambisi dia untuk jadi matahari. Bukan fakta dia matahari. Ambisi dia untuk menjadi matahari. Ya karena dari awal dia ingin cahaya dia itu hanya tiba di kepala anaknya. Di Mahkamah Konstitusi. Ini pertaruhan buat Pak Jokowi. Sebagai political animal. Dari awal dia investasi pada anaknya. Maka dia mesti tuntun itu sampai 2009. Kalau batal, dia ikut diseret di pengadilan. Karena yang mampu membela Jokowi cuman anaknya. Dalam posisi sebagai presiden. Itu logika paling dasar dari ambisi politik gitu. Jadi sekali lagi kita ucapkan ini. Bukan karena kita nggak suka pada Jokowi atau pada bukan. Karena memang kapasitasnya nggak bisa itu. Menerangkan hal yang simpel nggak bisa itu. Dalam kapasitasnya sebagai manusia oke. Gibran sebagai manusia kita harus hormati. Dignitinya sebagai manusia. Tapi bukan dignitinya sebagai pejabat publik. Demikian juga Pak Jokowi. Harus hargai dignitasnya, martabat.
Ini saya pastikan. Saya pastikan ini yang mengatakan palsu, Prodeo masuk penjara. Saya tak bela-bela orangnya, ini guru tedung nih yang bicara nih. Yang mengatakan atau yang mengajukan tuntutan atau apapun bentuknya tentang ijazah yang dikatakan palsu, yang mengatakan itu membawa ke ranah sosial kehidupan masyarakat, itu ujung-ujungnya masuk penjara. Berapa lama tuh guru tedung masuknya? Mereka-mereka ini berapa lama? 5 sampai 6 tahun. Siap-siap saja. Siap-siap saja masuk penjara. Kok guru tedung tahu? Saya tahu. Karena kehidupan saya memang di situ. Di dunia politik itu. Sudahlah. Percaya saya. Masuk penjara. Coba lihat saja saya. Yang mungkin protes atau kurang setuju, ya boleh masuk sini. Tapi jangan yang ribut-ribut. Itu kan versi saya. Ya kan? Itu kan versi saya. Dan saya memastikan itu penjara ujungnya. Anissa Ibu siapa? Anissa ya. Ya terima kasih Anissa. Pak Gareng, saya nggak nyebut nih, banyak nih. Martana nih mulai ramai nih. Jangan lama-lama ya kita ya, cukup jam setengah 1 cukup lah. Ini jam 11, 12, 1 jam setengah atau 2 jam dah paling lambat dah. Usah lama-lama. Yang nuduh kurang canggih, Yan Sommer, ya itu dia. Gak boleh nuduh-nuduh orang ya Yan Sommer ya. Tapi sudahlah Yan Sommer, saya sudah analisis itu, saya sudah prediksi itu, saya sudah analisa itu, saya sudah akademik sendiri itu, saya sudah dari pengalaman saya di dunia politik, itu ujungnya penjara. Ya siap-siap saja. Ya sudah gitu. Selesai gitu ya. Kalau nggak percaya guru tedung, kita lihat di akhir. Saya Buden terima kasih ya. Saya Anisap ya. Terima kasih. Anisap ya, masya Allah terima kasih. Banyak rezeki Anda ya. Saya kadang-kadang Anisap ya. Nggak mau bicara tuh yang bukan saya merendahkan, tidak. Apa Anisap PKI, posisi RP, jangan bicara dengan guru tedung dah soal ini. Nanti Anda saya pandang rendah itu. Tapi kalau mau bicara silakan. Oh Ica, Ica anaknya abang saya atau keponakan saya. Coba tag di situ. Silakan tag. Ini keponakan guru tedung. Oh, kawan Peli. Ya, saya tahu. Ya. Banyak tuh teman AI itu. Ini, Cak, memberikan edukasi, pelajaran, supaya jangan berantem-berantem tuh. Semuanya. Anissa, terima kasih ya, Anissa ya. Betul-betul banyak terima kasih ya. Pesona, Masya Allah. Ya, terima kasih ya, Pesona ya. Ini, saya nggak lama nih, kita nggak lama ya, Pesona ya. Saya mungkin ya setengah 1, jam 1 cukup lah ya. Memberikan edukasi kalau semua saudaraku mau ambil saja. Kita meningkatkan intelijensi kita, pemikiran kita. Bagaimana Anda itu kalau suka politik, Anda harus hebat segala-galanya. Kalau enggak, jangan bicara politik. Kabur saja. Digiring nanti. Digiring tuh. Kalian yang nggak kuat politik tuh digiring tuh nantinya. Mas Yun, KM, terima kasih. Kalau mau bergabung, ajukan saja, Mas Yun. Kalau kalian nggak kuat, digiring tuh. Seperti apa tuh jasa palsu, OCC RP, Indonesia gelap, Indonesia dinasti. Banyak itu. Kalau saya hitung-hitung itu 22 itu. Oh, guru tedung orangnya tidak
Apa itu? Tidak objektif. Memihak kalau gitu guru tedung. Oh enggak. Saya berdasarkan keilmuan saya. 22 perimingan itu jangan main-main. Kalau kalian lemah, kalian terbakar. Kalau kalian lemah secara ilmu politik, kalian terbakar hangus. Perimingan itu dihantam semua. Begitu kalian hangus, kalian memihak. Kok guru tedung itu tahu? Perimingan itu suatu hal yang membawa atau sifatnya menghasut. Itu ilmu saya. Itu ilmu saya. Anda jangan dengar tuh. Penghancur demokrasi. Apalagi dinasti, PKI, OCCRP termasuk ijazah palsu. Tapi kalau untuk ijazah palsu karena sudah di ranah hukum, masuk ke ranah hukum, itu penjara ujungnya. Guru tedung tidak objektif, memihak nih guru tedung nih. Tidak, Masya Allah. Kiri saudara saya, kanan juga saudara saya. Gunakan sign. Oh ya, ada saudara kita percaya, Yan Summer. Gue percaya ijazah palsu jika pihak ya, saya benerin ya, Yan Summer ya. Pihak kampus yang membantah, orang tersebut pernah kuliah di kampus tersebut. Tunggu dulu, saya baca dulu yang jelasnya. Gue percaya ijazah palsu. Oh, Anda percaya jika pihak kampus yang membantah, orang tersebut pernah kuliah di... Oh ya, baik. Saya kalau salah mohon maaf ya Yan ya, karena teksnya begitu apa gitu ya. Baik, Anda percaya ijazah palsu, nggak apa-apa, nggak masalah ya. Itu hak masing-masing gitu. Tapi kalau saya guru tedung, itu hak prerogatif Anda. Tapi kalau guru tedung mengatakan ada kemungkinan masuk penjara dan pasti masuk penjara ya. Yan ya, selesai ya Yan ya. Yan kalau mau naik saja gitu. Apalagi kita bicara Yan, sampai di mana tadi itu? Ya, baik, hashtag perimingan. Saya menghitung jumlahnya 22 hashtag. Yang seingat saya sebut ya yang seingat saya. Penghancur demokrasi. Apalagi PKI, ijazah palsu. Ini perimingan semua, hati-hati nih. Indonesia gelap, Indonesia gawat darurat. Apalagi Antek Cina. Apa ya? Waduh, banyak dah. 20, jumlahnya 22. Kalau nggak kuat itu habis sudah. Habis sudah. Jangan Anda katakan saya hebat di ilmu politik, ya tidak, ya itu pengalaman. Itu pengalaman saya. Anda pun boleh percaya, itu hak Anda, nggak masalah. Yang penting jangan ribut-ribut seperti Komal-Komal itu. Mustaan Abdul, ya terima kasih Mustaan Abdul yang mau bergabung. Ada V ya tadi ya, saya lihat dulu. Oh ada. Selamat siang Pak. V ya, ini V ya. V naik V. Pesona V, Anda V? Ya, ini menarik Pak. Siap. Mustafa, selamat siang, selamat sore. Gimana? Saya terus terang aja sebagai orang yang belum punya pengalaman Pak. Ya siap. Sebenarnya cara mengujinya itu ijazah palsu atau tidak itu sebenarnya dari mana Pak? Yang baik. Allah, Masya Allah. Saya suka dengan Pak Mustafa. Alhamdulillah Pak Mustafa, saya mau begitu. Tapi kalau saya salah bicara, analisis pribadi saya juga Pak Mustafa ya. Saya mohon maaf, dari pengalaman politik saya gampang Pak Mustafa, mengujinya itu gampang sekali. Dan itu sudah, sebentar ya ya. Dan itu sudah di telekonferensi, artinya diumumkan. Telekonferensi itu langsung.
Seseorang lahir pasti ibunya atau dibuatlah akte kelahiran. Itu yang paling utama ya, Pak Ustaz. Nah, dia lahir itu di UJM atau UGM bahasa Indonesia. Beliau lahir di sana. Ibu bapaknya sudah bilang itu anak saya. Nah, kalau kita cerita ibu, dia melahirkan 1, 2, 3 atau gembar 10 atau gembar 15 atau gembar 30. Nah, karena UGM berbentuk instansi, dia gembarnya itu bisa 100 yang lulus, bisa 200, bisa 1000. Nah, satu bapaknya sudah mengatakan itu anak saya. Terus dibuatlah akte kelahiran, ijazah, akte kelahiran. Kalau saya ke dasar saja bicaranya nih, biar paham semuanya gitu. Dibuatkanlah akte kelahiran atau disebut ijazah. Terus yang lahir tadi, pada saat itu lahir 100, kalau ibu rumah tangga melahirkan 5 atau 2 atau itu dikumpulkan semua. Nah, nih yang kulahirkan semua nih. Jumlahnya tuh 100 orang. Kalau ini sudah oke dari ibu bapaknya mengatakan itu anak saya, selesai. Itu yang paling rendah. Yang kedua, ini anak saya dikumpulin semua nih. Ini dia nih. Udah selesai tuh. Begitu ya Pak ya. Sudah selesai. Baik Pak, ada yang dibantah Pak Mustaan? Ada yang mau dibantah atau mungkin diluruskan? Laras. Oh nggih, banyak terima kasih Pak. Bahasanya lembut sekali, saya suka nih. Anda punya attitude, Anda punya akhlakul karimah baik sekali. Saya suka Anda. Saya suka Anda. Jadi yang mau naik ya pilihan itu biasa. Jangan berantem seperti, maaflah bukan merendahkan lah, yang berantem di